Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Pak Aat di Dini Channel. Kali ini Pak Aat akan bahas materi tentang peluang ya atau teori kemungkinan atau probability ya. Materi SMP kelas 8. Oke ya. Setelah statistik ya, statistik materi berikutnya adalah materi peluang. Oke, terima kasih yang sudah like dan subscribe ya. Ditunggu yang belum. Oke, mudah-mudahan yang subscribe mendapatkan pahala ya. Dan karena menyebarkan ilmu pengetahuan. Dan klik juga belnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video pembelajaran terbaru dari Pak At ya. Yang dibahas kali ini adalah yang pertama peluang pada sebuah keping uang logam. Kemudian peluang pada dua buah keping uang logam. Kemudian peluang pada tiga buah keping uang logam, dan peluang pada sebuah dadu, dan peluang pada dua buah dadu ya. Ini pertemuan pertama ya, mudah-mudahan bisa lihat lagi pada video yang kedua ya, tentang pada kartu bridge dan bola warna-warni ya, peluang pada bola warna-warni. Oke, langsung saja pembahasannya ya, untuk yang pertama. Untuk yang pertama, peluang pada satu buah keping uang logam ya. Nah, kalau keping uang logam ya, uang logam kita tahu ya, uang keping logam itu ada angka dan gambar ya. Jadi uang logam itu ada angka dan di keping uang logam ya, keping uang logam itu ada angka dan gambar ya. Oke, ini sebentar ya. Oke. Ini deh. Ya, jadi sekeping uang logam, satu buah keping logam itu ada angka dan gambar ya. Jadi ada angka ya, A disingkat A, ada gambar ya. Oke, ada gambar. A itu angka, G itu gambar ya. Maka ruang sampelnya ada berapa jadinya? Maka ruang sampelnya ada dua ya. Apa aja? Ruang sampelnya ada dua, yaitu ruang sampelnya ada dua, yaitu angka dan gambar ya. Sebutkan titik sampelnya. Maka titik sampelnya yaitu angka dan gambar ya. Untuk yang B, maka titik sampelnya sini ya. Maka titik sampelnya adalah angka ya dan gambar ya. Oke, ini titik sampelnya. Sekarang peluang munculnya angka. Oke, peluang munculnya angka yang C ya. Yang C di sini deh. Peluang munculnya angka. Bisa kita singkat peluang angka gitu ya. Peluang angka. Peluang munculnya angka. Maka peluang angka sama dengan, nah kita tahu angka itu dalam satu keping uang logam, angka ada berapa? Ada satu ya. Jadi keping uang logam itu satu keping uang logam ya. Oke, di sini deh ya. Satu keping uang logam, satu keping atau koin ya, uang logam ya, itu angka, ada angka dan ada gambar ya. Maka ruang sampelnya ini ada dua ya. Ruang sampelnya tadi ada dua ya. Ruang sampelnya ada dua. Yaitu angka dan gambar. Ada angka dan gambar. Sudah. Sekarang munculnya angka. Angka ada satu ya. Maka peluang munculnya angka adalah sama dengan angkanya ada satu ya. Kejadian A-nya, angkanya ada satu. Kemudian dibagi ruang sampel. Ruang sampelnya ada dua. Ruang sampelnya ada dua ya. Jadi 1/2 gitu ya. Jadi peluang kejadian A ya dibagi dengan NS ya. Jadi ini dikenal dengan ya jumlah A-nya berapa ya kejadiannya. Kemudian ininya adalah jumlah NS total ya, ruang sampel gitu ya. Oke, kemudian yang D. Yang D ya.
Yang D, peluang munculnya gambar. Nah, gambar ada berapa? Sama ya. Gambar ada satu. Maka peluang munculnya gambar adalah NA-nya, kejadian A-nya ada satu ya. Jadi per ruang sampel. Ruang sampelnya ada 2. Oke, jadi ruang sampel itu menjadi pembagi ya. Jadi 1/2. Oke. Oke, kita lanjutkan. Ini peluang pada sebuah keping logam. Saya lanjutkan berikutnya. Peluang pada 2 buah keping uang logam. Ya. Oke, sekarang keping uang logam ya. Coba kita buat aja ya. Nah, sekalian diagram pohonnya ya, boleh. Atau bisa juga gini ya. Kalau satu keping bisa gunakan seperti ini. Jadi kalau satu keping, ruang sampel nih ya, bisa juga ya. Ruang sampel kalau 2 buah keping boleh. Jadi kalau 2 buah keping uang logam ya, itu berarti tinggal 2 pangkat 2 ya. 2/2. Jadi ada 4. Kalau satu keping 2/1 ya. Oke, jadi ruang sampelnya 2/1 ya. Kalau 3 keping 2/3 ya, 8. Oke, ruang sampel ada 4 ya. Coba diagram pohonnya apa aja diagram pohonnya? Yang B ya. Oke, diagram pohonnya yang B ya. Diagram pohonnya. Ya, diagram pohonnya. Jadi 2 buah keping dilempar bersamaan ya. Oke, sehingga terjadi bisa seperti ini. Oke, ini keping 1 ya. Logam 1, logam 1, nih logam 2 ya. Ini angka, misalkan ya. Jadi misalkan ini angka gambar. Gitu ya. Kemudian angka gambar. Logam ya. Maka kemungkinannya adalah menjadi, kalau dua-dua dilempar, kemungkinan pertama adalah angka-angka. Dua-duanya angka. Kemudian kalau bisa juga kemungkinan kedua adalah angka gambar. Atau bisa juga ya, gambar angka. Oke, atau bisa juga dua-duanya gambar. Gambar. Nah, ini adalah diagram pohon ya. Ini diagram pohonnya. Jadi ada berapa ruang sampelnya? Kita hitung. Ruang sampelnya berarti ada 1, 2, 3, 4 ya. Maka dari sini ruang sampelnya ada 4. Nah, gitu ya. Ruang sampelnya ada 4. Nah, sekarang titik sampelnya. Yang C, titik sampelnya. Titik sampelnya apa aja? Berarti titik sampelnya sebutkan ya. AA, kemudian AG, ini ya. AG, kemudian GA, kemudian GG. Ada 4 ya. GG. Sekarang yang D, peluang munculnya 2 angka. Nah, peluang munculnya 2 angka. Yang D ya. Yang D, peluang munculnya 2 angka atau AA ya. Atau 2 angka ya, 2 angka. Dua-duanya angka. 2A. Maka 2 angka ada berapa di sini? Kita hitung. 2 angka ini aja ya. Oke, 2 angka cuma ini. 2 angka, nggak ada lagi kan? 2 angka yang ada ya. 1 angka, 1 angka. Ini nggak ada angkanya. Maka 1 per ruang sampel. Ruang sampel 4. Maka 1/4. Oke. Sekarang yang D. Peluang muncul 1 angka dan 1 gambar. Oke, yang E ya. Yang E. Peluang muncul 1 angka, 1 gambar. Oke, ada berapa? 1 angka, 1 gambar. 1 angka ini ya. 1 angka, 1 gambar. Yang ini. Ini 1 angka, 1 gambar ya. Ini nggak ada angkanya. Ini nggak ada gambarnya. Oke, berarti 2 ya. Berarti adalah 2 per ruang sampel. Ruang sampelnya 4 ya. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 1/2. Oke, sekarang yang F ya. Yang F. Yang F, peluang munculnya minimal. Nah, minimal. Berarti lebih dari minimal ya. Minimal itu artinya apa? Minimal 1 gambar. Berarti 2 gambar boleh ya. Oke, berarti peluang munculnya minimal ya.
minimal 1 gambar. Oke, berarti di sini ya. Coba kita lihat. Ini ada nggak? Nggak ada gambar ya. Minimal 1 gambar. Nggak ada ini ya. Ini ada ya. Oke, ini ada. Ini 1 gambar ada ya. Ini 2 gambar ada ya. Minimal 1. Berarti 2 boleh ya. Jadi ada berapa? Ada 3. Berarti 3 per ruang sampel. Ruang sampel selalu kita pakai ya. Berarti 3 per, ada 3, minimal 1 gambar. 3 per ruang sampel 4. Oke. Ini ya. Oke, lanjut. Yang ketiga. Berikutnya. Peluang pada 3 buah keping uang logam. Oke, ruang sampelnya. Oke, ruang sampel kalau 3 berarti langsung ya. Jadi kalau 3 keping uang logam, ya, berarti langsung ruang sampelnya berapa? Maka ruang sampelnya 2/3, berarti 8. Sampelnya 8 ya. Oke, diagram pohonnya seperti apa? Oke, B, diagram pohonnya ya. Diagram pohonnya kita buat. Diagram pohonnya berarti keping 1 ya. 1, keping 2, keping 3 ya. Jadinya apa ya? Coba kita buat. Oke, angka gambar. Ini angka gambar. Angka gambar ya. Angka gambar, angka gambar, angka gambar, angka gambar. Oke, muat ya. Oke, dirapikan dulu ya, bentar. Oke, biar jelas diagram pohon ya. Oke, ini dihapus deh. Beda dikit ya. Oke. Ya, angka gambar, angka gambar, angka gambar, angka gambar. Ya, muat ya. Oke, berarti kemungkinan pertama ya, kalau kita gabung 3 koin dilempar bersamaan ya, langsung. Maka kemungkinan pertama adalah 3-tiganya angka, 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 gitu ya, kemungkinan ya. Atau bisa juga kemungkinan yang kedua angka, angka, gambar. Oke, angka, angka, gambar. Oke, berikutnya bisa juga angka, gambar, angka ya. Oke, bisa juga angka, gambar, angka. Atau bisa juga angka, gambar, gambar. Angka, gambar, gambar ya. Atau kemungkinan berikutnya gambar, angka, angka ya. Gambar, angka, angka. Atau bisa juga angka, gambar, angka, gambar. Oke. Gambar, angka, gambar. Atau bisa juga angka, gambar, gambar, angka. Gambar, gambar, angka. Terakhir bisa juga 3-tiganya gambar. Gambar, gambar, gambar ya. Oke. Kita hitung ada berapa nih ya? Kita hitung ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Maka ruang sampelnya ada. Oke, ruang sampelnya ada 8 ya. Atau 2/3 ya. Oke, 2/3 ya, karena 3 keping ya. Ke 2/3. 1 keping 2/1. 2 keping 2/2 ya. Oke. Oke, sekarang yang C, peluang munculnya 3 angka. Oke, kita lihat. Yang C, peluang munculnya 3 angka. Nah, 3-tiganya angka ya, atau A ya. A, 3-tiganya angka. Yang mana? Yang ini ya. Ada lagi? Ini 2, ini 2, ini 1, ini 2, ini 1, ini 1, ini nggak ada ya. Cuma 1 ya. Maka peluangnya adalah 1 per, total kejadiannya ruang sampelnya 8, maka 1 per 8. Oke ya. Yang C. Yang D. Yang D, bagaimana yang D? Peluang munculnya 2 angka 1 gambar. Oke, silakan. Peluang munculnya 2 angka 1 gambar. Yang mana? 2 angka ini ya, cek ya. 2 angka gambar ya. Kotakin deh. 2 angka 1 gambar. Ini 2 angka 1 gambar. Ini bukan. Ini ya. 2 angka 1 gambar. Ini 1 angka ya. Ini 1 angka. Nah, ada 3 ya. Maka peluang 2 angka 1 gambar adalah 3 per ruang sampel. Ruang sampelnya 8. Gitu ya. Oke, lanjut. Yang E. Yang E.
peluang munculnya minimal. Nah, tadi ya, minimal 1 angka. 2 angka boleh nggak? Boleh. 3 angka boleh nggak? Boleh. Minimal 1 angka. Peluang minimal 1 angka. Minimal 1 angka. Oke, yang mana? Minimal 1 angka. Ini ya. Oke, minimal 1 angka. Ada 3, boleh nggak? Boleh. Tiga-tiganya angka boleh ya. 1 angka, 2 angka boleh, 3 angka. Minimal 1. Ini boleh ya. Ini boleh. Oke, kemudian ini boleh ya. Minimal 1 angka. Ini ada minimal 1 angka. Ini minimal 1 angka boleh. Ini minimal 1 angka boleh. Ini minimal 1 angka. Nah, ini nggak ada ya, nggak ada angkanya satupun ya. Minimal 1. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 per ruang sampel. 7 per 8. 7 per 8. Oke, sekarang yang F. Apa yang F? Yang F peluang munculnya 3 gambar. Oke, peluang munculnya 3 gambar atau tiga-tiganya gambar. 3 gambar yang mana? Ini aja ya cuman ya. 3 gambar ya. Gambar nggak ada lagi kan? Sama kayak sini ya, 3 angka ya. Jadi ada 1 ya. Jadi sama dengan 1 per 8. Oke. Ya, itu ya. Peluang kemungkinan ya dari berapa kejadiannya per total. Lanjut berikutnya. Berikutnya peluang pada sebuah dadu. Oke ya. Peluang sampel nih, dadu ya. Kita tahu dadu ya, dadu ya. Dadu itu seperti apa dadu? Pernah lihat dadu ya? Oke, dadu. Dadu ya, pernah lihat ya dadu ya. Jadi dadu. Oke, seperti ini kali ya. Oke, nah gitu ya. Kalau seandainya ini ada bola 1 ya, maka di belakang sana ada 6 ya, karena jumlahnya harus 7 ya. Jadi kalau ini 2, berarti di belakang di bawah ini 5 ya, jumlahnya 7. Kalau ini 3 ya, 3, maka di sini adalah 4 ya. Nah gitu ya. Dadu. Ruang sampelnya ada berapa? Otomatis ada 6 ya. Dadu nggak ada lebih dari 6 ya. Jadi ruang sampelnya ada 6. Atau boleh juga lah ruang sampelnya 6 per 1 ya. 6. Jadi kalau ada 2 buah dadu, 6 per 2 ya. Berarti 6 pangkat 2 ya. Itu 36 ya. Kalau 2 dadu. Oke, ruang sampelnya 6 ya. Titik sampelnya apa aja? Ya udah otomatis ya. Titik sampelnya otomatis adalah ya udah. Berarti 1 ya. Ini 1 nih ya. 2, 3, 4, 5 dan 6. Ada 6 ya. Ada 2 dan 6 ya. Jadi dari Jepang ya sampai 12 ya ada ya. Oke, sekarang peluang munculnya mata dadu 6. Peluang munculnya mata dadu 6. Oke. Peluang munculnya mata dadu 6, angka 6 ya, mata dadu 6. 6 ada berapa 6? Balak 6 ya. Oke, ada 1 ya. Ada lagi ya. 1 ke 6 ada 1 kan? Cuman ini aja ya. Nah, lihat. 6 ada 1 ya. Berarti 1 per ruang sampelnya berapa? Ruang sampelnya 6, berarti 1 per 6. Munculnya mata dadu yang 6 ya. Boleh juga gini ya, yang 6. 6 itu gini ya. Oh, dadu nih ya. Pernah lihat dadu ya, gini 6 ya. Nah, gitu ya. Oke, gitu ya, dadu ya. Oke, pernah lihat ya gini ya, 6. Dadu. Bagus ya. Oke, bagus ini. Bagus ya. Oke, mata dadu 6. Oke. Terus, nah ini ya. Udah gitu ya, kira ya. Udah. Oke. Kemudian yang D, Yang D bagaimana yang D? Yang D ya. Peluang muncul mata dadu ganjil. Nah, ganjil apa aja ganjil? Berarti ganjil itu 1 ya. Ganjil itu berarti apa aja? 1, ini 1, 3 dan 5 ya. Ada 3 ya. Berarti peluang ganjil. Peluang muncul ganjil, bilangan ganjil ya. Ganjil. Oke, boleh juga di sini ya. Ganjil itu angkanya apa aja? 1, 3, 5 ya. Ada 3 berarti ya. Berarti 3 per ruang sampel. Ruang sampelnya 6. 3 per 6. Atau kita sederhanakan. Dibagi 3, 1. Dibagi 3, 2. Oke gitu ya.
Oke, sekarang yang E, peluang muncul mata dadu prima. Oke, muncul mata dadu prima ya. Yang E, peluang muncul mata dadu prima, bilangan prima. Oke. Bilangan prima apa aja? Oke, bilangan prima itu berarti 2 ya. 2, apalagi 5, 3 ya. Oh ya, 3 masuk ya. 3 prima. Oke, karena 5 itu cuma 2 kali 2 faktor ya. 1 dan dirinya ya. Oke. Berarti 2, 3, dan 5. Berarti ada 3 ya. Oke, berarti 3. 3 per ruang sampelnya berapa? 6. Oke, sama ya. Kita sederhanakan menjadi setengah. Oke, berikutnya. Kemudian berapa? Yang F. Peluang mata dadu lebih dari 2. Nah, lebih dari 2. Peluang mata dadu lebih dari 2. Nah, lebih dari 2 ya. Kita hitung. Lebih dari 2 apa aja? Lebih dari 2. Berarti 3 ya. Berarti lebih dari 3 apa aja? 4, 5, 6 ya. Ada 4 ya. Lebih dari 2 ya. 3, 4, 5, 6. Berarti peluang munculnya ya. Bila dadu dilempar secara acak ya. Dilempar atas ya. Kemungkinannya adalah 4 ya. 4 per ruang sampel 6 ya. 4 per 6. Untuk kita sederhanakan bagi 2, 2 per 3 ya. Oke. Sip. Ini ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya. Oke, peluang pada 2 buah dadu. Nah, ruang sampelnya ya. Tinggal kalau ruang sampelnya berarti langsung ya. Berarti langsung kalau mencari ruang sampelnya berarti tinggal kalau 2 dadu, 2 buah dadu berarti tinggal ruang sampelnya 6 pangkat 2. Jadi 36. Oke, buktikan ya. Tabelnya, kita buat tabelnya. Tabelnya seperti apa? Kita buat tabelnya ya. Di sini ya. Kita buat tabelnya, ya. Ini kita buat. Oke. 3 ya. 4 ya. 4 atau kita kotak ini deh. Bentar ya. Kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Kita hapus ya. Pakai kotak ini deh. Ini nggak boleh ya. Oke, jangan deh. Kita pakai kotak ini juga bisa. Nah, gini ya. Oke, ini cukup. Oke, kita buat garis-garisnya. Oke ya, kita buat garis-garisnya. Oke, kita buat garis-garisnya. 2, 3, 4, 5 ya. 6. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kecil ya, apa ya? Kecil. Kita buat lagi. Oke. 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, udah. Ini angkanya ya. Coba ya. Jadi dadu pertama ya. Cukup nggak? Oke, atas ya. Oke, kita buat ini ya. Dadu ya. Ini dadu ya. Ini angkanya 1, 2, maaf. Oke, 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini dadu pertama ya. Dadu keduanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ambilnya ya. Oke, jadi kemungkinan pertama adalah yang pertama ya, 1, 1 ya, atau boleh warna lah. Kita buat ya, sudah ada pertama ya. Tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ya. Oke. Kemungkinan pertama adalah kemungkinan 1,1 ya. Atau 2,1, atau 3,1, atau 4,1, atau 5,1, atau 6,1 gitu ya. Oke, sekarang atau bisa juga 1,2 ya. 1,2 ya kemungkinan ya. Nah, gitu ya. Atau bisa juga 1,3. 1,3 ya. Nah, dadu pertama 1, dadu keduanya 3. Atau bisa juga 1,4 ya. 1,4 ya. Atau bisa juga
1,5 ya. 1,5 oke, atau bisa juga berapa? 1,6 saya 1,6. Seterusnya ya. Kita buat semua ya. Coba kita inilah 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 ini 6 6 itu pertama dulu ini ya. 6 6 ini 6 ya. Oke, dadu keduanya ya. Atau bisa kemungkinan 2,1 2 ini 2,2 ini ya. 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 atau 3,2 3,3 3,4 3,5 ya. 3,6 kelihatan ini. Oke, 4 ganti dari warna lain ya. Biar kelihatan. 4,2 kelihatan nggak? 4,3 4,4 4,5 4,6 atau bisa juga nih berapa? 5,2 ya. 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 atau bisa juga 6,2 6,3 6,4 6,5 dan 6,6. Nah, totalnya berapa? 6 kali 6 36 ya. Maka ruang sampelnya jumlah kotak kemungkinannya adalah maka ruang sampelnya adalah 36 ya. Silakan dihitung ya. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 kali 6 36 ya totalnya. Oke. Sekarang yang C. Yang C, peluang muncul mata dadu berjumlah 2, berjumlah 2 ya. Berjumlah 2. Sekarang peluang muncul berjumlah 2 ya. Jumlahnya 2 ya. Jumlah 2. Jumlah 2. Nah, sekarang yang jumlahnya 2 mana? Ini ya. Oke, ini ya. Nah, jumlah 2 ya. 1 tambah 1 2 kan? Nggak ada lagi. Ini 3. Ini kalau kita jumlahkan ini 4 ya. Ini 3, ini 4 ya. Nggak ada lagi ya. 6 tambah 6 12 malah ini. Jadi cuma 1. Jadi kemungkinan peluangnya adalah jika dua buah logam, dua buah dadu dilempar ke atas ya. Oke, secara bersamaan, maka kemungkinan peluang munculnya berjumlah 2 ya atau 1,1 dadu pertama 1, dadu kedua 1 ya. Nggak ada lagi kemungkinan lain itu. Cuman 1 per ruang sampelnya 36. Jadi 1 per 36. Oke, gitu ya. Oke, sekarang yang D. Yang D ya. Yang D peluang muncul mata dadu berjumlah 10. Oke. Berjumlah 10 ya, jumlah 10. Nah, kita hitung yang mana jumlah 10. Ini 4, ini 6. Mana jumlah 10? Ini 5,5 ya. Oke, berjumlah 10 ini ya. 5 tambah 5 10, 6,4 10. 4,6 10, 4 tambah 6 10 ya. Dadu pertama 4, dadu keduanya 6. Kita jumlahkan 10. Jadi ada 3 ya. Maka ruang sampelnya adalah sama dengan 3 per ruang sampelnya 36. Jadi 3 per 36 atau sama dengan dibagi 3 1, dibagi 3 dengan bagi 3 12. Oke. Oke, yang E sekarang. Yang E ya. Oke, peluang muncul mata dadu berjumlah 7. Oke, peluang mata dadu berjumlah 7. Oke, 7. Mana 7 ya? Kita hitung. Ini ya, 7 ya. Oke, paling ini deh ya. Coba ini. Nah, ini 7 ya. 1, 6 tambah 1 7, 5 tambah 2 7. 4 tambah 3 7, 3 tambah 4 7, 2 tambah 5 7, 1 6 ya. Dadu pertama 1, dadu kedua 6. Jadi 7 ya. 1 2 3 4 5 6. Ada 6. Jadi ruang sampelnya muncul mata dadu berjumlah 7 adalah 6 per 36. Paling banyak di antara yang lain ya. Paling banyak di diagonal soalnya. Oke. Jadi sama dengan dibagi 6 kita sederhanakan. 1 per 6. Oke. Yang F. Peluang berapa tuh? Yang F peluang muncul kembar. Oke, kembar ya. Angka kembar. Oke, kembar. Oke. Kembar ya. Kembar. Oke, ada berapa aja kembar? Kita hitung ya kembar. Kembar itu artinya apa? Berarti 1-1 ya. Ini kembar ya. Ini ya, 1-1. 1-1 kembar. 2-2 kembar. 3-3 kembar. 4-4 kembar. 5-5 kembar. 6-6 kembar. Ada berapa? Kembar ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Jadi 6 per 36. Oke, 6 per 36. Atau sama dengan berapa? 1 per 6 ya. Sama ya.
satu peran sama ya. Oke, kembar. Oke, yang G, peluang muncul mata dadu berjumlah 13. Ada nggak kira-kira berjumlah 13? Ada nggak? Paling banyak berapa? 6,6. 6,6, 12 jumlahnya. Maka kalau jumlah 13 tidak ada ya. Berarti mustahil atau nol ya. Mustahil. Atau dalam kurung mustahil. Nggak ada ya. Sampai botak nggak ada ya. Berjumlah 13 ya. Jadi mustahil. 0,0/36. 0 ya. Oke. Oke, demikian penjelasan Pak tentang peluang ya. Materi peluang, materi kelas 8. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Sekiranya video ini bermanfaat, silakan like dan subscribe. Oke, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.